Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arazak SPD MSN. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada Departemen Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syah Kuala dengan NIDN 0020127101. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen tahun 2025 gelombang 1 yang merupakan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, yaitu menyusun pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Saya mengampu mata kuliah pengantar manajemen, dirancang untuk merupakan pemahaman dasar kepada mahasiswa mengenai konsep, perkembangan, dan fungsi-fungsi utama dalam manajemen organisasi. Mata kuliah ini diajarkan pada semester ganjil dengan bobot 2 SKS. Memiliki ada dua CPL. Yang pertama yaitu mampu menunjukkan sikap religius berkarakter dengan menerapkan pengetahuan yang dibutuhkan, menggunakan materi, strategi pembelajaran yang efektif, inovatif, dan menunjukkan hasil perilaku sesuai dengan kaedah-kaedah keilmuan untuk mengelola diri dan pembelajaran sepanjang hayat. Selanjutnya, CPL 4 yaitu mampu menguasai konsep teori, manajerial, ekonomi, dan akuntansi. CPL yang digunakan pada mata kuliah pengantar manajemen yaitu mampu menguasai konsep teori, manajerial, ekonomi, dan akuntansi, serta dapat mengambil keputusan secara tepat, bertanggung jawab dengan menerapkan strategi pembelajaran yang efektif, inovatif, dan asesmen secara menunjukkan hasil perilaku, pemahaman konsep secara utuh, mampu merancang, melaksanakan, dan melakukan asesmen pembelajaran secara efektif, inovatif, dan pendidikan berkualitas. Mata kuliah pengantar manajemen juga menggunakan CPMK 1-4. Yang pertama, mahasiswa mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika bekerja. Yang kedua, CPMK kedua yaitu mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. CPMK 3 ini merupakan mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian pengantar manajemen berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data. CPMK 4 yaitu mahasiswa mampu melaksanakan fungsi manajemen sebagai realisasi gagasan yang memanfaatkan sumber daya manajemen secara efektif dan efisien, serta menguasai konsep teoritis, prinsip dan skill dasar manajemen dan perkembangan informasi manajemen terkini. Mata kuliah pengantar manajemen mempelajari tentang yang pertama, konsep dasar manajemen dan ruang lingkupnya. Yang kedua, perkembangan manajemen. Yang ketiga, fungsi-fungsi manajemen. Yang keempat, planning atau perencanaan. Yang kelima, organizing atau pengorganisasian. Komponen evaluasi pada mata kuliah pengantar manajemen. Yang pertama kita menggunakan ada kuis 1 dan 2, udah itu tugas, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dengan total pertemuan 16 kali pertemuan.
Satu, yaitu mampu menunjukkan sikap religius berkarakter dengan menerapkan pengetahuan yang dibutuhkan, menggunakan strategi pembelajaran yang efektif, inovatif, dan menunjukkan hasil perilaku sesuai dengan kaedah-kaedah keilmuan untuk mengelola diri dan pembelajaran sepanjang hayat. Dengan total 16 pertemuan, selanjutnya mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi yang indah ini kita ketemu kembali di mata kuliah penanda manajemen. Baik adik-adik, sebelum kita lanjutkan materi sebelumnya apa ya? Pengorganisasian. Baik, untuk selanjutnya kita lanjut dengan perencanaan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Perusahaan membutuhkan perencanaan, organisasi juga membutuhkan perencanaan. Baik, kita lanjut. Untuk apa sebenarnya perencanaan? Ini dapat ditanyakan dari awal permukaan sumber daya yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Baik, ini ada beberapa yang dapat digambarkan tentang kenapa organisasi membutuhkan perencanaan. Itu jadi pertanyaan dalam presentasi ini. Yang pertama, manfaat untuk melindungi perusahaan tersebut. Karena perencanaan dari awal sampai akhir perusahaan sudah jelas tujuannya apa dari perusahaan tersebut atau organisasi yang dihadirkan. Ini sudah yang pertama. Yang keduanya, manfaat kebaikan. Jika dalam konteks perencanaan ini sudah ada dari awal sampai akhir, manfaatnya apa juga harus kita buat jelas manfaat dari perencanaan tersebut. Yang selanjutnya, ini kita lihat dari segi jenis perencanaan. Perencanaan ini ada beberapa jenisnya. Ada. Tidak saya Ada 6 perencanaan. Ada 6. baik, kadang ini kita lanjut dengan jenis jenis perencanaan. Jenis perencanaan itu ada 6 jenis perencanaan. Jadi yang pertama dapat kita dapatkan ya sama berdasarkan penggunaannya. Untuk apa perencanaan yang kita buat? Yang pertama ada sekali pakai, perencanaan sekali pakai. Setelah itu selesai, kita beri contoh misalnya untuk buat pesta itu juga organisasi. Hal yang sering kita hadapi, ada perencanaan, dibuat rapat dengan itu. Selesai katanya selesai dan tidak ada pembubaran panitia misalnya. Ini contoh kecil yang sering kita hadapi. Yang lain juga banyak misalnya perencanaan nomor 1 untuk membuat rumah tahun buatan misalnya. Ada perencanaan dari desa. Selesai. Jangka waktunya tidak panjang. Jadi ini sekali pakai, tidak berlanjut. Yang kedua, perencanaan berulang-ulang dari awal sampai akhir. Ini juga dapat kita berikan contoh kalau ada organisasi sosial dalam masyarakat. Dia dari awal dibentuk agar juga ada juga organisasi profesi berlanjut dia. Tidak saja terfokus pada sekali pada itu selesai, tidak. Ini sampai akhir yang berganti hanya pengurusnya saja. Itu perencanaan sudah dibuat perusahaan dari awal sampai akhir. Organisasi itu perusahaan juga demikian, tidak sekali pakai. Selanjutnya kita lihat berdasarkan prosesnya. Perencanaan dilihat dari segi proses. Ini ada rencana kebijaksanaan, polisi, planning, kebijakan.
Di sini adalah cenderung kebijakan-kebijakan yang dalam rencana sudah disusun suatu organisasi atau perusahaan, juga ada kebijakan-kebijakan yang harus dilaksanakan. Mulai dari bawah sampai ke atas. Dari nurul sampai ke pimpinan tingkat tingginya, harus melaksanakan kebijakan. Setiap keputusan pasti ada kebijakan. Juga kita jangan terlalu kaku dalam melakukan satu perencanaan. Tidak boleh dilanggar. Dalam artian bukan untuk dilanggar. Jadi sistem perencanaan. Karena untuk jalannya komunikasi harus bagus. Yang keduanya, ini perencanaan program. Satu organisasi ada programnya, program apa yang harus dilaksanakan untuk semua kita. Ada unit-unit, ada bidang-bidangnya. Baik organisasi maupun perusahaan ada bidang tertentu. Ya, kemaslahatan dapat. Tidak terpukul. Sudah saya dibuat ini misalnya perencanaan kerja. Bukan pajangan saja, tapi harus dilaksanakan. Selanjutnya ini ada yang berdasarkan jangka waktunya. Karena juga perencanaan ada batas waktu. Kalau dulu kita ada disebut perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Dalam sebuah perusahaan juga ada organisasi juga demikian. Kalau sekarang mungkin ada ya 100 hari ya. Betul. Setiap 100 hari ini ada perencanaan jangka panjang dan jangka pendek selesai. Selanjutnya berdasarkan wilayah pelaksanaannya. Ada yang pertama perencanaan di desa, pedesaan, perencanaan perkotaan, supaya kota tertib, aman, nyaman. Tidak ada kemacetan. Ini siapa yang bertugas di situ? Tidak pemerintahan yang membuat begitu misalnya. Kita berikan contoh, kita tidak demikian. Dapat sosialisasi pada masyarakat untuk penggunaan fasilitas umum yang baik. Kita lanjut yaitu perencanaan tingkat daerah, kabupaten atau kota. Ini yang berkurang di situ. Ya, sama ada bupati, tapi ada juga berbeda di situ. Mereka berperilaku sama. Sudah itu finansial. Ini juga siapa yang ahli bidangnya menempatkan sesuatu pada tempatnya, menempatkan sesuatu pada bidang ini, menempatkan sesuatu pada bidang itu. Ini selanjutnya ada industrial planning. Ini ada bidang juga ya. Kalau dalam pengetahuan lebih jelas. Kita lihat. Sudah itu ada education training. Setiap karyawan harus diberikan kalau 3 bulan sekali atau 6 bulan. Ada perusahaan 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali diberikan pendidikan. Pendidikan boleh dalam segi wisata atau training, karena ada perkembangan zaman dan teknologi semua berubah. Kita juga harus mengikuti perubahan tersebut. Jadi perusahaan yang tidak mengikuti perubahan, perusahaan itu akan sehingga. Ini yang selanjutnya berdasarkan keumuman dan kekhususan dalam program ini. Jelas kita mana harus jelas mana yang dirimu dan mana yang ada secara khusus. Kalau dalam organisasi ada kegiatan juga ada misi, itu actionnya. Misi dari perusahaan tersebut. Lanjut ada rencana keseluruhan. Harus kita dari awal sampai akhir perencanaan yang diberikan pola secara keseluruhan dari pekerjaan yang harus dilaksanakan. Selanjutnya ada
sifat dari perencanaan yang pertama faktual, rasional, fleksibel, dan oke, hebat. Tapi ini gampang dipahami kan? Ya, kalau ini dapat diberikan misalnya yang kalau tersebut ini yang faktual, coba diuraikan oleh Irfan. Faktual yaitu perencanaan yang dibuat harus berdasarkan temuan fakta di lapangan, diolah dan dikaji secara mendalam sebagai dasar dan pertimbangan. Oke, hebat. Terus siapa lagi? Oke, bisa merasakan yang lagi sih. Soalnya. Iya. Biasanya itu perencanaannya itu dibuat harus memikirkan peningkatan dan perbaikan untuk kesempurnaan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Oke, bagus. Kita lanjut ya. Bukan rencana asal-asalan gitu. Saguan selesai. Perencanaan yuk harus kita boleh catat laksanakan. Untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Selanjutnya yang kedua, rencana tersebut harus dibuat oleh orang-orang yang memahami tujuan organisasi atau perusahaan. Jangan nanti yang buat ini misalnya bidang apa, harus ya itu jangan nanti misalnya dari ini fakultas ekonomi buat perencanaan, bukan anggaran dari semua tempat, tapi merancang mata itu enggak keliru, tidak memaksakan orang pada tempatnya. Dan tiga, menggunakan teknik perencanaan yang lain. Teknik perencanaan yang baik. Mencantumkan unsur-unsur perencanaan secara teratur. Kalau kita di Muslim, orang Muslim, itu lebih cenderung kalau kita wudhu bukan mencuci kaki di luar. Berarti harus celana begitu sudah diajarkan gitu. Dalam keseharian sering kita gunakan juga demikian, lebih kecil. Kan tidak mungkin kita pakai sepatu di luar. Lalu pakai rok atau yang lain. Kita lanjutkan. Selanjutnya ini ada 4 tahap dalam menyusun sebuah perencanaan. Yang pertama, kita tetapkan tujuan. Yang keduanya, ini pakai kita tahu tujuan gimana ada kita kan. Yang kedua, merumuskan keadaan sekarang. Apa yang sedang berkembang saat ini. Sedangkan kita memperkuatkan untuk melihat secara masa lalu, secara lalu untuk kita sambil ke depan. Apa yang berkembang yang ada dengan sekarang. Selanjutnya mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat. Ini pasti ada hati-hati dapat pahami. Selanjutnya kita mengembangkan rencana dan penjabarannya. Ini dapat kita dengarkan, kita dapat pahami, kita lanjut. Ya, ada tujuan dari suatu perencanaan dalam organisasi. Yang pertama, mengurangi risiko dan perubahan yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Kita bukan beramal, bukan, tapi ini kita dapat memprediksi ke depan apa yang akan terjadi 1 tahun, 2 tahun, sampai 10 tahun misal. Ini dari awal kita menyusun suatu perencanaan. Selanjutnya memfokuskan kegiatan pada sasaran tercapai tujuan. Ini ada manfaat dari perencanaan. Baik, adik-adik, ini hampir terakhir ya. Apa kasih tugas adik-adik ya. Tugas kelompok. Satu kelompok 3 orang. Minggu depan kita mencoba presentasi. Harus siap semuanya. Ya, baik. Tugasnya masing-masing kelompok nanti ditempatkan pasti berbeda-beda.
Coba nanti dilihat perencanaan dari sebuah analisis perencanaan dari sebuah desa dengan tinggal. Kemudian jadi satu masing-masing dibutuhkan kita dapat hasil. Ya, itulah tugas yang telah diberikan kita pertemuan di minggu akan datang sudah selesai. Kita akhiri. Semoga kita dalam keadaan sehat semua. Yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang Anda luangkan untuk menonton video pembelajaran yang telah kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita dan bagi semuanya yang menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.